Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, jemaat Tuhan, GKI Siloam Tarakan yang saat ini berada di rumah. Puji nama Tuhan, sebab kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita begitu besar, sehingga kita dapat kembali beribadah bersama-sama, kembali di ibadah online. Jemaat Tuhan, tidak terasa bulan Oktober sudah kita lewati, begitu banyak beban, pergumulan, dan masalah yang kita lewati, dan karena Tuhanlah kita dapat melewati itu semuanya. Meskipun di dampak corona ini ya. Jemaat Tuhan, mari kita terus bersama-sama melewati dan berjalan bersama Tuhan. Terus berdoa dan berpengharapan bersama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam penyembahan kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bersyukur. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan membacakan kitab Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 10, berbunyi demikian. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Naikkan pujian ini, angkat suaramu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
ada lembah kelam yang kami dapat lewati tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau harapan kami ya Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang setia itu ya Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang setiap hari Tuhan melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami ya Tuhan terus setia kepadamu ya Tuhan, dan tak akan meninggalkan Engkau ya Tuhan. Terus setia sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama bersama keluarga-keluarga kami, kerabat dekat kami ya Tuhan, untuk melaksanakan ibadah bersama-sama. Walaupun hanya ibadah online ya Tuhan, tapi hati kami tetap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita masih tetap memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 165, Ada Damai Dalam Jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, merdu sekali dan gemar.
wajahku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kita akan membaca secara silih berganti. Jemaat Tuhan akan membaca bersama-sama singer saya dari kitab Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas dan dimegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Jemaat Tuhan, kita membaca bersama-sama dari ayat yang ke-8 bersama-sama. "Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita bernyanyi bersama-sama, "Yesus kekasih jiwaku." Yesus kekasih jiwa kita semua. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan lagu pujian ini. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi naikkan pujian ini. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan, haleluya. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan.
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri bersama-sama. Kita akan menaikkan pujian kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hatimu dan pikiranmu. Naikkan pujian seperti rusa yang haus, yang rindu aliran sungaimu. Hati kami ya Tuhan merindukan firman-Mu ya Tuhan. Setiap hari, setiap waktu. Naikkan pujian ini bersama-sama. Seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitulah jiwa kami ya Tuhan, yang terus menantikan Engkau. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Naikkan pujian ini bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Kepada Bapak Pendeta Yance Februan saya persilakan. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan yang Tuhan sudah beri dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kebaikan demi kebaikan yang Engkau sudah nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Pimpinan dan penyertaan-Mu sampai hari ini.
tak pernah berkesudahan, bahkan kebaikan-kebaikan-Mu selalu nyata dalam sepanjang kehidupan kami. Bersyukur dalam kesempatan hari ini kami datang berbakti kepada Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar, Allah Roh Kudus yang akan menerangi dan memampukan kami untuk memahaminya dengan benar. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa kabar semuanya? Salam, puji nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah yang senantiasa menyertai, menolong dan memberkati hidup kita. Sehingga hari ini kita terus merasakan betapa Allah sangat baik dan setiap rancangan Tuhan senantiasa baik dan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Untuk itu dalam segala situasi dan kondisi tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan sangat nyata untuk kita rasakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang telah kita baca, yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Di dalam peristiwa ini Yesus diurapi di Betania. Dalam kisah ini dikatakan bahwa Yesus berkunjung ke tempat Lazarus yang dibangkitkan Yesus di dalam Yohanes pasal 11, di mana Yesus bersama dengan para muridnya diundang oleh Lazarus untuk makan bersama dengan mereka. Lazarus memiliki 2 saudara perempuan yang juga turut melayani kedatangan Yesus dan para muridnya. Dan sementara mereka menjalani persekutuan yang indah di hari itu, ada satu peristiwa yang sangat mengejutkan yang patut kita perhatikan untuk kita renungkan bersama pada hari ini, yaitu tindakan Maria yang meminyaki kaki Yesus. Lalu ia menyekanya dengan rambutnya sendiri. Tentu kita bisa bertanya, mengapa Maria melakukan tindakan ini? Apa pesan yang mau disampaikan melalui tindakan yang dilakukan oleh Maria? Kasih kepada Kristus memang perlu diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Belajar dari kisah ini, maka paling tidak kita menemukan ada 3 bagian, ada 3 tindakan kasih yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Tindakan kasih yang pertama adalah memberikan yang terbaik. Di ayat 3 berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, media yang digunakan oleh Maria untuk meminyaki kaki Yesus adalah minyak narwastu. Kalau kita belajar tentang minyak narwastu, adalah minyak yang berasal dari sejenis rerumputan yang hanya tumbuh di daerah Himalaya atau sekarang India. Minyak itu memang sangat mahal, sehingga hanya orang-orang tertentu yang sanggup untuk membelinya. Hanya orang-orang kaya, hanya para pejabat yang sanggup untuk membelinya. Bahkan para wanita ketika akan menikah jauh hari sebelumnya, bahkan ada yang bertahun-tahun untuk menabung lalu membeli minyak narwastu yang nantinya akan dipakai pada waktu ia menikah. Dalam ayat yang ketiga ini mengatakan bahwa minyak narwastu itu dikatakan sangat mahal, sebab minyak narwastu yang dipakai oleh Maria untuk meminyaki kaki Yesus adalah minyak yang murni. Kalau kita belajar dan mencari arti dari kata murni, ini mengarah kepada pengertian bahwa minyak itu adalah asli,
bahwa minyak itu adalah sejati, bahwa minyak itu tidak bercampur dan minyak itu bukan campuran. Jadi layaklah minyak narwastu yang murni itu memiliki harga yang sangat mahal. Tetapi lihat tindakan Maria sebagai wujud nyata kasihnya kepada Yesus. Ia melakukan dan memberikan yang terbaik kepada Yesus. Sesuatu yang berharga dikorbankannya kepada Yesus, dikorbankannya untuk meminyaki kaki Yesus. Hal ini dilakukannya sebagai wujud cintanya kepada Yesus, sebagai wujud kasihnya kepada Yesus, karena begitu besar kasih Maria kepada Yesus. Sangat penting untuk kita perhatikan, sekalipun minyak itu sangat mahal, tetapi Maria menganggap bahwa minyak itu bagi Yesus adalah sebuah nilai yang sangat rendah dibanding dengan kasih dari Yesus yang telah dirasakan oleh Maria. Hal inilah yang perlu kita teladani dari Maria, yaitu memberikan yang terbaik. Apakah kita mengasihi Yesus? Mungkin kita bisa berkata, ya, saya mengasihi Yesus. Apa tindakan kasihmu kepada Yesus? Sudahkah kita melakukan dan memberikan yang terbaik kepada Yesus? Sudahkah kita mewujud nyatakan kasih kita kepada Yesus melalui pemberian kita, dan pemberian itu adalah pemberian yang terbaik. Yang kedua, wujud kasih kepada Yesus yang dilakukan oleh Maria adalah dengan melakukan yang terbaik. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga ini, wujud kasih Maria kepada Yesus dengan melakukan yang terbaik, ia juga melakukan dengan segenap hatinya. Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Kaki adalah bagian tubuh yang paling bawah. Melayani kaki atau duduk dekat kaki adalah gambaran seorang hamba. Maria melakukan itu. Ia melayani kaki Yesus. Ia duduk dekat kaki Yesus. Dan Yesus menilai tindakan yang dilakukan oleh Maria. Di dalam Markus 14 ayat 8, Yesus berkata, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Dan Yesus memberi penilaian bahwa apa yang dilakukan oleh Maria adalah sebuah tindakan yang dapat dilakukan oleh Maria. Di dalam arti kata bahwa maksimal yang dapat dilakukan oleh Maria telah dilakukan oleh Maria. Maria melakukan bukan hanya sekedar. Maria melakukan bukan hanya sembarangan. Maria melakukan bukan hanya dengan sisa-sisa. Dengan apa yang dimiliki, apa yang menurutnya mahal. Dalam pemandangan manusia itulah yang dilakukan oleh Maria kepada Yesus. Maria tidak sekedar meletakkan diri sebagai hamba, tetapi ia bersedia dengan rambutnya yang merupakan kebanggaan bagi seorang wanita, yang merupakan kehormatan sebagai seorang wanita. Tetapi lihat, ketika Maria memposisikan dirinya sebagai hamba, ia tidak memandang siapapun yang ada di sekitarnya, tetapi ia memandang kepada Yesus dan ia rindu untuk memberikan yang terbaik dan melakukan yang terbaik kepada Yesus. Dia melakukan apa yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain. Karena Maria sadar bahwa pribadi yang ada di hadapannya adalah Yesus. Pribadi yang datang dari Tuhan sebagai penyelamat manusia. Tidak cukup baginya kalau hanya dengan hati yang murni
Tidak cukup bagi Maria kalau hanya dengan apa yang mahal dalam pemandangan manusia ia berikan kepada Yesus. Tidak cukup bagi Maria untuk memberikan yang terbaik kepada Yesus, tetapi ia melakukan tindakan nyata, yaitu mempraktekkannya, melakukannya dengan yang terbaik, merendahkan dirinya di hadapan Yesus dan menyatakan bahwa dia adalah hamba. Seorang hamba yang hanya mau mengerjakan, seorang hamba yang hanya akan mengerjakan tugas dari tuannya, seorang hamba yang hanya mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan tindakan yang dilakukan oleh Maria menyatakan kepada kita bahwa Maria benar-benar adalah pribadi yang meletakkan dirinya di hadapan Tuhan sebagai hamba Kristus Yesus, di mana ia hanya menghargai, menghormati dan meneladani pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kita mungkin bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Kita mungkin bisa memberikan sesuatu yang mahal. Kita mungkin bisa memberikan sesuatu yang berharga. Dan itu tidak masalah bagi kita. Dan memang itu penting untuk dilakukan. Tetapi sudahkah kita melakukan yang terbaik bagi Yesus sebagai wujud kasih kita kepada Yesus? Yang ketiga, belajar dari tindakan kasih Maria kepada Yesus, maka kita menemukan yang ketiga adalah motivasi yang terbaik. Ayat yang kelima dikatakan dalam bahagian ini, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat yang kelima ini merupakan perkataan Yudas Iskariot yang menilai tindakan Maria sebagai tindakan pemborosan, yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Maria sebagai pemborosan, yang di pemandangan Yudas Iskariot ada tindakan yang lain yang menurut penilainya itu lebih besar, lebih berharga daripada apa yang dilakukan oleh Maria. Tindakan yang dilakukan Maria memunculkan penilaian. Ada yang menilai secara positif dengan tidak mempermasalahkannya, tetapi ada yang menilai secara negatif bahwa tindakan ini adalah sebuah pemborosan, seperti yang telah saya katakan tadi bahwa di pemandangan Yudas Iskariot, apa yang dilakukan oleh Maria adalah tindakan pemborosan. Alkitab mencatat bahwa memang harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar. Dengan kondisi saat itu, setiap orang yang bekerja dalam satu hari dibayar 1 dinar. Maka 300 dinar merupakan penghasilan yang kurang lebih 1 tahun. Jadi wajar jika ada yang menilai bahwa minyak narwastu itu sangat mahal. Kita bekerja 1 tahun, hasil dari pekerjaan kita 1 tahun, gaji dari pekerjaan kita 1 tahun yang kita tabung, lalu kita belikan minyak. Lalu minyak itu dipakai untuk mengurapi kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus. Dan inilah yang dinilai oleh Yudas sebagai tindakan pemborosan. Namun Maria sama sekali tidak merasa rugi. Walaupun mungkin mendapatkan setengah kati minyak narwastu yang murni ini, ia harus membuang uang yang dikumpulkannya. Tetapi Maria tidak merasa rugi untuk memberikan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik, sebab ia memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya apa yang dilakukannya menjadi indikasi bahwa dia memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot
yang menilai bahwa tindakan Maria merupakan tindakan pemborosan. Bahkan ia menawarkan, Yudas Iskariot menawarkan bahwa lebih baik minyak ini dijual dengan harga 300 dinar. Lalu uangnya dapat dipakai untuk menolong orang-orang miskin yang ada dalam kondisi pelayanan mereka, dalam perjalanan pelayanan mereka itu. Apa yang disodorkan oleh Yudas memang lebih baik sepertinya, sebab tindakannya adalah tindakan sosial untuk menolong orang miskin. Tetapi Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-6 menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Yudas adalah karena ia adalah seorang pencuri. Jadi yang sebenarnya ini adalah motivasi Yudas Iskariot adalah motivasi yang negatif. Penilaiannya kepada tindakan Maria adalah penilaian yang negatif. Hidup ini penuh tantangan. Motivasi terhadap segala tindakan kita, segala yang kita lakukan terkadang menjadi dasar sebuah tindakan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika motivasi kita tidak benar, maka tindakan kita juga menjadi tidak benar. Tetapi ketika motivasi kita benar di hadapan Tuhan, maka itu akan membawa kepada kita tindakan-tindakan nyata yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi motivasi kita mengikut Yesus? Apakah hanya karena ingin diberkati oleh Tuhan? Apakah hanya karena ingin sembuh dari sakit penyakit? Atau karena orang lain yang mendorong kita, yang merindukan kita untuk datang bersekutu bersama dengan orang percaya yang lain? Apa yang menjadi motivasi kita untuk datang berbakti kepada Tuhan? Sesungguhnya Yesus telah melakukan yang terbaik, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dimanapun ia berada. Yesus melakukan yang terbaik, ia datang ke dalam dunia, lalu memberikan dirinya sebagai korban penebus dosa saudara dan dosa saya. Oleh karena tindakan nyata dari Yesus inilah yang membuat kita memposisikan diri kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena tindakan Yesus inilah yang mengubah hidup kita menjadi pribadi yang mulia di hadapan Tuhan, bahkan menjadikan kita hamba-hambanya yang dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang empunya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Lakukanlah tindakan kasih dengan motivasi yang terbaik. Ingat, waktu kita terbatas. Yesus berkata, biarkanlah ia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ini peringatan Yesus kepada kita semua. Waktu kita terbatas. Lakukanlah tindakan kasih-Mu kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik kepada Dia. Melakukan yang terbaik hanya kepada Dia. Dan memiliki motivasi yang terbaik di dalam mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini. Kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu menguatkan, meneguhkan, bahkan memotivasi kami untuk melakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk mewujud nyatakan kasih kami kepadamu melalui pemberian yang terbaik. Melalui tindakan yang terbaik dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bahkan memiliki motivasi yang terbaik untuk mengerjakannya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan
dan diiringi dari nyanyian kemenangan iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duga. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihatlah Tuhanku. Ketika aku pandang akan selamat sepenuh, bermainnya pun lebihlah dari fajar yang rekat. Sekarang sampailah segala rindu hatiku, oleh sebab indahnya Tuhanku bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihatlah Tuhanku. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita akan naikkan doa syafaat kita bersama-sama, dan Bapak Petrus yang akan membawa kita di dalam doa syafaat. Saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya akan membacakan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan. Anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran: Alvin Theo Benedict, Febri Jaha, Nopina Ibut, Hendra, Mapung, Effendi, Veru Kristeo, Okto Kaisar Immanuel, Felicia Natania Karyadi, Beverly, Angeli Oktavianita, Oci, Gerbi SH, Lenggang Yafet, Michaela Putri Oktavia, Acai, dan Otnil. Happy birthday, Tuhan Yesus memberkati di dalam pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam bahtera rumah tangga. Anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan: Bapak Agustinus Mawentu SPD dan Ibu Kristina M SPD. Dan yang kedua, Bapak Erik Hadinata dan Ibu Korlina Ngang. Tuhan Yesus memberkati dalam bahtera rumah tangga Bapak Ibu. Bahkan dalam segala apapun yang menjadi pergumulan, yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong, dan terus mengingat janji pernikahan yang akan menjadi bagian di dalam bahtera rumah tangga Bapak Ibu. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam minggu sepekan yang kami lalui dalam pekerjaan, pelayanan, bahtera rumah tangga, pendidikan, bahkan sosial, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa, yang menolong dan memberkati kami, sehingga terbukti pada hari ini kami datang kepada Tuhan melalui persekutuan yang ada. Itu semua karena campur tangan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, menyerahkan setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Meminta ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Sehingga biarlah setiap doa yang kami panjatkan ini tidak menjadi penghambat buat Tuhan menjawab doa kami. Kami bersyukur dan bersuka cita atas kebaikan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran. Tuhan telah menambahkan satu usia bagi mereka. Tuhan memberi kedewasaan secara rohani di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan bersuka cita buat keluarga kami maupun sanak saudara kami yang berulang tahun kelahiran, pernikahan. Tuhan menolong, memberkati dalam bahtera rumah tangga. Tuhan memakai mereka seluar biasa dalam bahtera rumah tangga mereka. Bahkan Tuhan akan menolong segala apapun yang menjadi pergumulan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami juga teringat untuk utusan misi dan subsidi dari Gereja Kemi Injil Jemaat Siloam. Kami berdoa untuk Pendeta Yeremia.
Kami berdoa untuk Bapak Evangelis Wangyu, Evangelis Trivena, Vikaris Berlim, Pendeta Yodi Mas Diawan, Evangelis Yorim, Evangelis Ishak, Gupitur, dan Luat Ing. Engkau memberkati mereka di mana Tuhan telah memanggil mereka sebagai utusan misi. Tuhan menyertai segala apapun yang menjadi tantangan di dalam pelayanan. Tuhan akan menolong mereka, memberi mereka hikmat dalam berkata-kata, bahkan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga biarlah setiap anak-anak Tuhan Engkau pakai secara luar biasa, menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami, orang-orang yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Yoli Sutopo, Iden Usat, Benedik, Mesritinus, Maria Mambu, Ergunawan Sasmito, Dwi Atmo Legowo, Yoses Manuji, Minaria Abung, bahkan Litat Lewis, bahkan anak-anak Tuhan lainnya, baik dari anak-anak sampai kepada orang tua, dalam setiap sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa, kami topang hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, yang senantiasa menolong, memberi pengharapan bagi setiap anak-anak-Mu. Bahkan Engkau yang akan memberi kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Obat-obat yang mereka konsumsi, makanan, minuman, bahkan dalam peristirahatan, bila itu menjadi bagian dalam proses pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pengerja yang menyampaikan kabar baik kepada suku-suku, baik Banjar, Tidung, Berau Banuak, Bulungan, Pasir, Bajau, Bakumpai, bahkan suku-suku lain yang belum mengenal akan Tuhan. Engkau memakai setiap anak-anak-Mu Tuhan, sehingga dapat menyampaikan kabar Injil Kerajaan-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk lembaga gereja, badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, bahkan BPJ Siloam Tarakan. Kami berdoanya di dalam nama Yesus, Engkau memakai setiap para pemimpin kami, bahkan rekan-rekan sekerja dalam membantu para pemimpin ini Tuhan. Engkau memakai mereka secara luar biasa dalam segala program, ketetapan, bahkan segala sesuatu yang mereka lakukan Tuhan akan buat berhasil. Biarlah melalui setiap pelayan-pelayan Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Yesus, Engkau memakai mereka. Segala apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Engkau memakai pemimpin ini Tuhan, sehingga dapat mengembangkan pekerjaan Tuhan, dan jemaat Tuhan dapat bertumbuh, baik secara kuantitas maupun kualitas di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami, mau kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pagi kita hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit bersama-sama. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Bukti Kebesaran-Mu. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Hidup kita menggenapi firman-Nya. Dia menyertai setiap langkah kita. Harus percaya terus kepadanya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Engkau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Doa berkat akan dibawakan Bapak Gembala. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Allah yang sudah memberkati kami, bahkan menyertai kami di sepanjang ibadah ini, sehingga dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Tuhan kiranya memberkati setiap hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam bidang pelayanan, bahkan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam seluruh kehidupan pribadi mereka, memberkati dalam rumah tangga, memberkati dalam setiap profesi pekerjaan, memberkati dalam pendidikan, bahkan dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan izinkan untuk dilalui. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang berkuasa akan menjaga, memelihara, dan menopang, sehingga apapun yang dikerjakan di dalam nama Yesus Kristus dapat dilakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah Engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.